Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya dan salam kebajikan. Terima kasih anak-anak, kalian sudah hadir dan menyimak video pembelajaran Pastry Bakery untuk kelas 12. Nah, hari ini materi yang ingin saya sampaikan itu adalah kompetensi dasar yang harus kalian dapatkan atau kalian pelajari di kelas 12. Kemudian ada video plating, dan kita juga akan mereview plating yang bagus dan kurang bagus yang sudah kita lakukan selama ini dalam praktek Pastry Bakery. Nah, sebelum saya mulai ke materi, alangkah lebih baik kita berdoa dulu agar materi yang saya sampaikan dapat kalian terima. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Sekarang sudah saya tampilkan kompetensi yang harus kalian dapatkan atau kalian pelajari di kelas 12. Nah, di sebelah kiri kalian ini adalah kompetensi yang harus kalian pelajari atau materi yang harus kalian dapatkan di kelas 12. Sedangkan di sebelah kanan kalian ini adalah kompetensi yang harus kalian dapatkan atau kalian praktekkan di kelas 12. Nah, saya jelaskan satu persatu ya, mulai dari kompetensi yang pertama, kalian harus bisa menerapkan roti tawar. Materi-materi yang terkait dengan pembuatan roti tawar itu kalian harus bisa pelajari. Nanti di prakteknya kalian harus bisa membuat roti tawar. Nah, roti tawar merupakan roti yang di dalamnya tidak ditambahkan rasa atau isi sehingga rasanya tawar. Nah, roti tawar itu dapat diolesi margarin atau berbagai macam selai buah. Kemudian bisa juga diisi dengan keju, telur maupun daging. Dapat juga diisi atau ditaburi dengan topping berupa meses ataupun keju. Nah, bisa juga kombinasi dari bahan-bahan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini ada contoh-contoh roti yang termasuk ke dalam roti tawar. Yang pertama itu ada French bread atau baguette. Nah, kalian pasti sudah tahu ya roti ini. Nah, roti ini sering disebut dengan roti tongkat karena bentuknya panjang seperti tongkat. Nah, contohnya pada saat kita membuat bruschetta maupun membuat garlic bread. Yang kedua ada white bread. Nah, white bread ini merupakan roti yang terbuat dari tepung gandum yang kulit arinya dan bulirnya telah dibuang atau tepungnya ini benar-benar berwarna putih seperti tepung terigu pada umumnya. Kemudian di sini ada healthy whole wheat atau brown bread. Nah, healthy whole wheat atau brown bread ini adalah tepung yang terbuat dari tepung gandum yang kulit ari dan bulirnya masih utuh atau biasa disebut dengan tepung wholemeal. Nah, pembuatannya itu bisa dikombinasikan dengan tepung gandum putih atau bisa juga menggunakan keseluruhan tepung wholemeal itu sesuai dengan karakteristik roti yang ingin dibuat. Nah, tepung wholemeal ini juga mempunyai karakteristik yaitu mempunyai syarat yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat ini ada plain au levain. Ini adalah roti dari Prancis yang bentuknya bulat, padat, dan berkulit keras. Kemudian di sini ada roti Frankenbrot. Ini adalah roti yang berasal dari Jerman. Bentuknya agak panjang seperti French bread atau baguette, tetapi tidak sepanjang French bread atau baguette. Nah, roti ini dibuat dari tepung ri. Kemudian di kompetensi kita yang kedua, itu kalian harus bisa menganalisis roti soft roll dan hard roll. Kemudian untuk prakteknya, kalian harus bisa membuat produk roti soft roll dan hard roll. Nah, roti soft roll merupakan roti yang memiliki susunan remah yang sangat lembut. Nah, jenis roti ini biasanya mempunyai kerak tipis dan halus. Contohnya seperti adonan pizza, hot dog bun, burger bun, brioche, dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh jenis soft roll ini nanti akan saya jelaskan pada materi yang bersangkutan. Sekarang ada roti hard roll. Nah, roti hard roll ini merupakan kebalikan dari roti soft roll, di mana roti hard roll merupakan roti yang memiliki susunan remah yang sangat padat dan keras. Nah, jenis roti ini biasanya mempunyai kerak tebal dan keras serta rasanya yang bersifat asam.
Nah, contoh dari roti hadroll ini ada epi, Vienna rolls, baguette, fourgades, pain de Provence, dan lain sebagainya. Nah, seperti roti sourdough tadi, roti hadroll juga nanti akan saya jelaskan contoh-contohnya pada materi bersangkutan. Nah, di kompetensi yang ketiga, ini kalian harus bisa menganalisis produk roti sweetbread. Nah, kemudian pas waktu praktek, kalian harus juga bisa membuat produk roti atau sweetbread. Nah, roti sweetbread ini merupakan roti yang sudah ditambahkan rasa atau isi tertentu ke dalam adonan tersebut, sehingga roti dapat langsung disantap. Nah, roti ini ada banyak sekali bentuk dan juga ya. Untuk isiannya bisa berupa isian yang manis atau isian yang asin. Kemudian, untuk prakteknya, kalian harus bisa membuat denish dan croissant. Nah, untuk kompetensi yang keempat, tentu kalian masih familiar ya, seringkali saya ulang-ulang di kelas 11 untuk praktek membuat denish dan croissant. Nah, untuk resep yang saya pergunakan itu masih sama, resepnya menggunakan resep denish, tetapi bentuknya itu yang berbeda. Kita bentuk beraneka ragam denish dan croissant, serta ada juga denish dan croissant yang ada isinya dan ada juga yang hanya di topping saja. Kemudian untuk kompetensi yang kelima, kalian harus bisa menganalisis pastry dan bakery untuk diet rendah kalori. Nah, kalian juga harus bisa pas waktu praktek membuat kue dan roti untuk diet rendah kalori. Nah, di mana diet rendah kalori ini adalah diet yang hanya mengkonsumsi makanan 1.500 kalori per hari atau 3/4 konsumsi kalori normal pada umumnya. Nah, pada diet ini tidak semua makanan dianjurkan untuk dikonsumsi. Karena ada makanan yang berkalori tinggi sehingga dianjurkan untuk memilih makanan yang berserat tinggi dan rendah kalori. Nah, contoh diet rendah kalori ini dapat digunakan apabila kalian mengalami kegemukan atau ingin menjaga agar berat badan tetap ideal. Nah, kemudian kompetensi yang keenam ini ada menganalisis pastry bakery untuk diet rendah gula. Kemudian di prakteknya kalian harus bisa membuat kue dan roti untuk diet rendah gula. Nah, diet rendah gula ini bisa juga disebut dengan diet diabetes. Karena diet ini membatasi konsumsi gula pada makanan sehingga dapat mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa diet rendah gula ini khusus bagi penderita diabetes, di mana orang-orang dengan penyakit diabetes ini rentan sekali kadar gulanya itu naik atau tinggi. Jadi harus dibatasi sekali makanan yang dikonsumsi. Kemudian kompetensi yang ketujuh, di sini kalian harus bisa menganalisis pastry bakery untuk diet rendah protein. Kemudian untuk prakteknya juga kalian harus bisa membuat kue dan roti untuk diet rendah protein. Nah, walaupun di pastry bakery itu jarang sekali ya ada kita membuat dessert atau makanan yang isiannya asin, jarang, tetapi pernah ya, contohnya pie asin atau pizza. Tetapi pas waktu kita praktek saat membuat kue dan roti untuk diet rendah protein, kita harus membatasi jumlah protein yang terdapat di dalam makanan tersebut. Karena diet ini adalah diet yang membatasi protein pada makanan. Nah, sehingga mengurangi beban ginjal atau beban hati yang akan memperlambat perkembangan penyakit. Nah, diet rendah protein ini khususnya bagi orang-orang yang menderita gangguan ginjal atau gangguan hati, supaya penyakit-penyakit mereka tidak memburuk. Seperti itu, makanya harus dibatasi jumlah protein yang masuk ke dalam tubuh mereka. Nah, yang terakhir, di kompetensi yang ke-8 ini kalian harus bisa mengevaluasi fusion pastry bakery. Kemudian kalian harus bisa membuat fusion pastry bakery. Nah, saya jelaskan lagi, fusion pastry bakery itu bisa membuat kue atau roti yang berbahan dasar kearifan lokal Indonesia, yang teknik memasaknya itu bisa digoreng, dipanggang, direbus, ataupun teknik-teknik yang lain, dan juga menampilkan penyajian atau presentation yang benar-benar bagus dan menarik ya. Nah,
kompetensi inilah yang harus kalian dapatkan di kelas 12. Nah, kalau kalian berpikir kok kompetensinya susah sekali ya? Memang untuk tingkatan kelas 12 kalian sudah melalui kelas 10 dan kelas 11, di mana kelas tersebut kalian hanya praktek biasa dengan resep yang tidak dimodifikasi. Nah, tetapi untuk kelas 12 kalian harus belajar menganalisis resep yang kalian pakai, tidak asal langsung dipakai. Jadi kalian analisis dulu, lihat bahan-bahannya, lihat cara membuatnya. Apakah resep ini bisa dipakai untuk praktek pastry bakery? Apakah perlu ada penambahan? Apakah perlu diganti toppingnya atau isiannya sehingga lebih menarik? Apakah perlu ditambahkan saus atau garnish sehingga penampilannya menarik? Seperti itu tugas kalian di kelas 12. Nah, anak-anak, saya tekankan sekali lagi, jika ingin praktek pastry bakery, itu plating adalah suatu keharusan, ya. Jadi, saya ingatkan kembali, untuk plating, kalian harus tahu makanan yang kalian plating itu cocok dengan saus apa, ya. Jadi, kombinasi antara rasa dari makanan dengan rasa saus harus seimbang. Kemudian, kalau kalian ingin menampilkannya supaya lebih cantik, lebih menarik, kalian juga bisa membuat garnish-garnish yang cocok dengan hidangan yang kalian buat. Ya, contoh bisa kalian lihat seperti video yang sudah saya berikan atau saya sisipkan. Itu ada yang pertama video plating yang dibuat oleh alumni SMK Wira juga yang sudah bekerja di hotel. Ya, jadi dia memplating dadar gulung, ya, memplating dadar gulung sehingga tampilannya itu berbeda atau lebih menarik. Kemudian saya juga sisipkan video yang membuat coklat lava cake, mulai dari dia pembuatan sampai akhirnya atau plating sehingga tampilannya juga cantik dan menarik. Nah, anak-anak, kalian sudah selesai menonton video platingnya? Nah, kalau sudah, sekarang saya minta kalian melihat 3 foto yang sudah saya tampilkan. Nah, di sini ada 2 macam hidangan dengan 3 foto plating atau presentasi yang menarik, ya. Nah, saya review satu-satu mulai dari yang paling kiri. Di sini ada plating brownies. Ya, jadi seperti yang kalian lihat, platingnya di sini ada saus santan, tapi diisi dengan perasa dan pewarna stroberi. Jadi saus santannya manis, agak sedikit manis dan gurih, kemudian ada rasa stroberinya. Ya. Kemudian untuk garnishnya bisa kalian lihat sendiri, di sini ada garnish berupa buah-buahan, ada buah stroberi, ada buah naga warna merah yang sudah dibentuk Parisian kecil ya. Kemudian ada daun mint. Ya, kemudian di sini ada garnish juga namanya coral twill ya. Nah, untuk garnish coral twill kalian bisa search juga di Google bagaimana cara membuatnya ya. Mau membuatnya berbentuk bulat atau berbentuk kecil-kecil seperti ini, itu disesuaikan dengan desain plating yang kalian inginkan. Kemudian di bagian bawahnya di sini itu bisa diisi dengan aneka jenis remahan dari roti ya. Jadi roti atau biskuit itu diremas-remas, kemudian ditaburi di bagian bawahnya. Bisa juga diisi dengan aneka jenis warna dari granola, tergantung dari desain yang kalian inginkan. Tetapi saya ingin memberikan satu syarat sama kalian. Nah, garnish granola ataupun remahan biskuit ini boleh kalian isi ya, asalkan pengisian dari isian brownies itu sendiri atau tidak mengubah rasa dari browniesnya. Tampilan supaya tampilannya itu juga lebih menarik ya. Tetapi bintang utamanya di sini tetap adalah brownies ya. Begitu juga dengan sausnya. Kalian menampilkan saus di sini untuk menambah rasa daripada brownies tersebut. Jadi bukan untuk menonjolkan hanya sausnya saja. Kemudian untuk plating saus tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit juga. Karena saus ini fungsinya di sini adalah untuk menemani makan brownies. Jadi ketika kalian menyantap brownies bisa diisi dengan saus tersebut. Jadi sausnya bertujuan mempercantik hidangan makanan sekaligus juga menambah rasa dari hidangan yang kalian santap. Kemudian untuk plating yang kedua, ini plating sesuai dengan video yang kalian tonton ya. Videonya dibuat oleh
alumni Wira Harapan ya yang udah bekerja di hotel juga, namanya Trisna Dianjana ya. Jadi kemarin juga sering ketemu saat lomba-lomba plating dessert terutama ya. Nah, di sini dia menampilkan dadar gulung ya. Jadi sajian makanan Indonesia atau cake tradisional Indonesia, dadar gulung, dia menampilkannya dengan tampilan yang baru seperti ini. Nah, untuk sausnya sama seperti saus brownies. Kemudian diisi dengan aneka macam buah juga ya, potongan buah stroberi, ada potongan buah naga juga. Kemudian untuk bawahannya juga sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi kalian membuat tampilannya itu harus cantik dan menarik. Nah, di foto yang ketiga, itu foto yang di sebelah kanan kalian, ini adalah foto dari makanan dadar gulung juga, tetapi penampilan dan sausnya dibuat berbeda. Nah, penampilannya dibuat seperti sejajar seperti itu, kemudian untuk sausnya dibuat dari saus gula merah, dicampur dengan cincangan nangka, sehingga rasa dan aromanya juga sangat baik ya. Kemudian di sini untuk garnish itu ada aneka macam potongan buah. Kemudian untuk yang bintik-bintik hitam ini adalah chia seed atau biji chia ya. Jadi kalian bisa search sendiri apa sih chia seed atau biji chia itu, apakah yang lain sebagainya. Jadi kalian harus tahu sendiri ya. Ini merupakan tampilan dari plating kakak tingkat kalian atau alumni SMK Wira yang sudah bekerja di industri. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian lihat foto yang saya tampilkan ya. Di sini ada beberapa tampilan atau presentasi dari makanan-makanan yang sudah kita praktekkan selama praktek pastry bakery. Ya, saya jelaskan mulai yang di atas dulu. Di sini ada pie coklat. Pie-nya sama, pie coklat, tapi bentuk pie-nya saja yang berbeda. Ini pie yang terbuka dan ini pie yang tertutup ya. Jadi untuk platingnya sendiri sama-sama menggunakan saus karamel, tapi penyajiannya dengan garnish yang berbeda ya. Jadi yang di sebelah sini dulu, di sini ada pie coklat yang terbuka, kemudian diisi dengan saus karamel dengan bentuk seperti ini atau desain seperti ini, kemudian diisi dengan garnish buah stroberi dan daun mint ya. Saya ingatkan sama kalian untuk plating dessert atau memorsikan dessert itu disesuaikan dengan hidangannya. Contoh misalkan jika untuk menu table dot kalian mulai menyantap menu dari appetizer sampai dengan dessert. Nah, untuk porsi dessert menu table dot juga pasti sudah kenyang menikmati hidangan-hidangan sebelumnya, belum sampai dessert ya. Jadi untuk porsinya juga kecil sedikit ya. Tapi beda halnya dengan dessert dalam menu à la carte atau dalam menu sendiri-sendiri ya. Jadi untuk ya, contoh misalkan pie dengan harga 10.000, apakah disajikan 2 jenis pie atau 1 jenis pie yang ukuran besar atau 3 jenis pie yang ukurannya kecil. Itu terserah dari pie yang kalian buat dan harga yang kalian tentukan ya. Jadi dessert untuk menu à la carte dan table dot porsinya itu pasti berbeda ya. Kemudian untuk saus, saya ingatkan untuk menjanjikan saus dibuat dengan desain sendiri-sendiri, tetapi saya ingatkan cukup untuk menyantap hidangan utama sekaligus membuat tampilan makanan itu lebih cantik dan menarik. Ya, jadi itu sebenarnya fungsi saus dan harus juga diisi dengan garnish. Garnishnya disesuaikan juga, asal bahan tersebut bisa dimakan, kemudian cocok dengan hidangan yang ditampilkan. Nah, untuk foto yang ini penampilannya juga sangat bagus ya. Kemudian untuk yang di sebelah kiri, di sini ada pie juga, tapi tampilannya itu bisa saya bilang kalau tampilannya lebih ya. Di sini sama sausnya saus karamel tapi dibentuk dots atau titik-titik dari yang besar sampai ke kecil. Kemudian di sini ada dia isi dengan bubuk coklat, kemudian diisi dengan berbagai macam potongan buah dan juga almond slice ya. Jadi dia buat penampilannya seperti ini. Tapi bisa kalian lihat ya, yang ditampilkan bukan
desainnya ini, tapi yang ditampilkan seharusnya kalian plating itu seperti ini. Tonjolkan makamanya dan buat semenarik mungkin dengan garnish atau peneman-peneman saus yang sudah disediakan atau kalian buat. Kemudian di bagian bawah ini ada 2 foto makanan khas Indonesia atau jajanan pasar biasanya. Jadi di plating seperti ini. Yang ini platingnya menggunakan saus pandan. Saus pandan itu adalah saus santan, tapi dicampur dengan pewarna atau perasa pandan. Ya, kemudian di sini ada jajanan-jajanan Balinya, diisi dengan aneka jenis potongan buah. Kemudian garnishnya di sini ada garnish coklat. Garnish coklatnya dibuat dari coklat putih yang dibentuk daun dan ada dibentuk kupu-kupu seperti ini. Ya, jadi di bagian bawahnya di sini juga ada pilihan granolanya juga. Ya, jadi di granola dulu, baru jajanan pasarnya, baru diisi dengan garnish dan coklat. Jadi seperti itu penyajiannya. Kemudian di sebelah sini dibuat juga dari jajanan pasar makanannya, tapi dibuat sejajar. Kemudian sausnya di sini ada saus gula merah. Kemudian ada peneman-peneman buah yang lain di sini dan ada juga garnish dari coral tuile. Ya, jadi seperti ini penampilan yang menarik, simple, tapi terlihat cantik dan elegan. Sekarang saya tampilkan salah satu contoh foto dalam memplating puding. Ya, nah sebelumnya saya jelaskan di sini ada 2 cara dalam plating puding. Ya, plating puding itu bisa menggunakan gelas, bisa juga di plating di potongan buah kaleng, kemudian diisi dengan. Nah, kalian bisa lihat ya penampilannya saja sudah segini saja sudah cantik dan menarik. Nah, bisa juga kalian isikan whipping cream dulu sebelum diisikan dengan potongan buah dan daun mint. Terserah kalian, tapi yang perlu kalian perhatikan adalah tekstur dari whipping creamnya. Jika puding yang kalian sajikan ini akan disantap cepat, kalian bisa menggunakan tidak terlalu kokoh atau cepat cairnya, karena akan disantap segera. Tetapi lain halnya kalau pudingnya akan disantap lumayan lama, ya. Jadi whipping cream yang kalian pergunakan juga harus mempunyai tekstur yang lebih kokoh, atau bisa juga disiasati dengan mendiamkan puding ini di dalam gelas di chiller. Ya, jadi sesaat sebelum disajikan baru dikeluarkan, di plating, kemudian siap disantap oleh tamunya. Nah, yang kedua, plating puding di piring. Nah, plating puding di piring ini lebih susah daripada plating puding yang ada di dalam gelas. Karena plating puding di piring itu tentunya pasti ada saus penemannya, ya, saus peneman pudingnya. Kalian harus memperhatikan juga plating dari saus tersebut serta garnish yang sesuai untuk plating puding tersebut yang ada di dalam piring, ya. Jadi tekstur dari sausnya harus disesuaikan dengan desain plating yang kalian inginkan. Jangan sampai ketika kalian menyantap puding tetapi sausnya tidak cukup untuk menemani saat kalian menyantap puding, atau sausnya terlalu banyak sampai menutupi puding tersebut. Jadi untuk plating di dalam piring itu lebih sulit daripada plating puding yang sudah berada di gelas seperti ini. Banyak hal yang harus kalian perhatikan, sama seperti plating-plating dessert yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, anak-anak, sekarang saya tampilkan beberapa foto plating dari mata pelajaran pastry bakery kakak tingkat kalian dulu. Yang untuk cake-nya di sini ada carrot cake pas waktu pembelajaran atau materi diet rendah gula, ya. Jadi pas waktu diet rendah gula saya memberikan 2 jenis resep. Di sini ada carrot cake dan ada pumpkin pudding, ya. Jadi mereka plating seperti ini contohnya. Kita review dulu satu-satu, ya. Untuk foto pertama di sini untuk platingnya yang ini lumayan bagus, tetapi di sini ada kesalahan, lebih menonjolkan garnishnya daripada hidangan utamanya, sehingga hidangan utamanya ini mencorok ke sini. Kemudian dia juga tidak memikirkan untuk potongan dari carrot cake-nya itu sendiri, apakah cocok dengan menggunakan garnish seperti ini, penempatan hidangannya di mana, kemudian untuk penyajiannya belum terlalu bagus, ya, karena garnishnya di sini memakan tempat yang lebih banyak daripada hidangan utamanya.
Kemudian yang ini untuk pumpkin pudingnya, garnisnya seperti yang kalian lihat. Kalau saya melihatnya belum ada desainnya ya, jadi dia platingnya mungkin lagi frustasinya platingannya seperti ini ya. Kemudian di sini untuk pumpkin pudingnya diisi dengan garnish buah-buahan. Di sini garnish seperti ini aja udah cantik sih menurut saya, tapi untuk plating sausnya masih belum. Jadi masih perlu banyak belajar plating lagi. Kemudian untuk gambar yang kedua, nah di sini pumpkin pudingnya untuk garnish sausnya di sini udah cantik sekali ya, walaupun sebenarnya untuk jarak dari platingannya ini masih belum begitu bagus. Bisa diperbaiki lagi untuk membuat jarak antara titik-titiknya ini lebih dinamis ya, atau lebih simetris, jadinya akan lebih cantik. Kemudian di sini untuk plating carrot cake-nya di sini sudah cantik ya. Jadi dia menampilkannya di sini simple seperti ini tapi terlihat menarik. Nah, contoh plating carrot cake seperti ini cocok untuk dessert dengan giliran hidangan table d'hôte atau giliran hidangan dari appetizer sampai dessert, karena porsinya juga kecil, tampilannya menarik. Ya. Kemudian di sini juga ada carrot cake, penampilannya juga sudah bagus ya, sama seperti sebelumnya, cocok untuk ditampilkan dalam giliran hidangan untuk menu table d'hôte ya. Kemudian di sini untuk plating pudingnya yang perlu diperhatikan peneman-penemannya yang tidak terlalu saya anggap penting dalam menyajikan pudingnya. Seharusnya pudingnya yang harus lebih dihias daripada hiasan-hiasan yang lain. Bisa kalian lihat ya di sini hiasannya di sini ada bubuk coklat, kemudian ada kismis dan potongan-potongan buah yang lain. Kemudian di sini juga ada brown sugar-nya. Ya, jadi rame tapi tidak terlihat bagus. Ya, kemudian pudingnya sendiri kalian bisa lihat ya, pure, tidak ada tambahan garnish apapun di pudingnya, tetapi piringnya penuh seperti itu. Ya, jadi kalian harus perhatikan platingannya, apakah ini bagus, konsepnya seperti apa, apakah ini sudah menarik untuk dinikmati oleh tamu, seperti itu ya. Kemudian foto selanjutnya di sini ada plating pie ya, pie asin dan pie manis. Untuk plating pie bagus ya, dilengkapi dengan berbagai macam buah-buahan. Kemudian ada saus di sini, sausnya yang dipakai adalah saus cabai atau chili saus ya. Kemudian di sini ada saus tomatnya. Ya, jadi untuk penampilan ini walaupun platingnya ini keluar dari piringnya, tapi untuk di industri diperbolehkan ya. Kalau plating di sekolah disesuaikan juga dengan aturan-aturan plating di sekolah, tetapi saya bisa bilang kalau di industri boleh untuk platingannya seperti ini, asalkan pada saat penyajian tangan dari waiter waitressnya tidak menyentuh sausnya ya, saus yang dihidangkan. Mungkin di sebelah sininya dia menyajikannya ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk pie manisnya kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kalau saya lihat desainnya sendiri, saya tidak tahu mau bentuk yang seperti apa dari platingnya ini. Tapi yang saya bisa bilang kalau perlu latihan lagi lebih banyak ya. Kemudian di sini ada plating dari kakak tingkatnya lagi, ada pumpkin pudding. Untuk platingannya bisa kalian lihat sendiri ya, simple tapi cantik ya. Di sini dia mengisi 2 puding dalam 1 porsi ya. Tapi kalian bisa lihat sendiri yang ditonjolkan tetap pudingnya daripada garnish-garnish yang lain. Di sini sausnya dia mempergunakan saus karamel ya, tapi teksturnya dia lebih cairkan karena dia mau mempergunakan desain yang seperti ini. Jadi dia cairkan lagi saus karamel yang saya sudah berikan. Jadi penampilannya seperti ini jadinya. Kemudian di sini ada carrot cake-nya dibuat juga sama, simple sekali, tetapi cantik. Jadi seperti ini contoh penampilan yang saya harapkan kalian bisa buat ya. Mau desainnya seperti apa, penemannya apa, sausnya simple sedikit seperti itu. Tetapi pas waktu kalian menikmati carrot cake-nya bisa ditemani dengan sausnya. Ya, jadi sausnya tergantung juga rasa dari carrot cake-nya. Kalau rasa carrot cake-nya sudah manis, bisa kalian buat sausnya
dengan rasa yang tidak terlalu manis. Jadi seperti itu kombinasi dari hidangan dan sausnya pas seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada carrot cake, penampilannya juga lumayan bagus di sini. Walaupun kalau kalian bisa lihat ya, saat menggaris saus di sini dia beberapa kali. Jadi terlihat untuk penarikan sausnya itu belum terlalu bagus. Tapi saya hargai di sini, saya bisa bilang kalau plating ini lumayan bagus ya. Kemudian yang ini untuk pumpkin pudingnya. Kalau saya lihat platingan ini bagus. Belum di tengah banget. Mungkin dia mau buat hidangannya ini di center atau di tengah, tetapi belum simetris. Jadi kalian bisa lihat ya di sini piringnya jaraknya lebih sedikit daripada yang sebelah sini. Jadi membuat hidangannya juga terlihat kurang menarik, kurang lagi sedikit. Coba kalau lebih ke tengah atau disajikannya di center, jauh lebih bagus juga hasilnya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kalian harus perhatikan saat plating. Bukan platingnya itu ada plating buat pohon, buat bentuk muka Doraemon, bentuk muka yang lain-lain, bukan seperti itu. Jadi platingan yang saya harapkan kalian bisa buat yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi contohnya seperti itu dengan jarak yang benar-benar bagus dan dinamis ya. Jadi disesuaikan dengan desain plating yang kalian bisa buat. Kalaupun belum bisa buat, latihan lagi terus-menerus sehingga kalian pintar dan mahir memplating semua hidangan. Baik anak-anak kelas 12, terima kasih kalian sudah menyimak video yang saya tampilkan pada hari ini. Untuk tugas yang saya berikan untuk kelas 12, silahkan kalian cari sendiri lagi video-video plating dan coba kalian latihan di rumah dengan menggunakan saus yang bisa kalian beli atau bisa kalian buat. Atau jika kalian tidak ingin membeli atau membuat saus, bisa menggunakan bahan-bahan lain yang teksturnya serupa atau sama dengan tekstur saus ya. Jadi kalian bisa coba-coba di rumah. Tugasnya itu untuk kalian. Tugas Pastry Bakery untuk hari ini silahkan mencari plating video, kemudian mencoba latihan di rumah plating-plating tersebut. Nah, untuk anak-anak yang remedial pada tugas pertama, Fusion Food yang pertama kemarin, kalau misalkan kalian remedial atau nilainya di bawah 80, mohon untuk mengisi dulu remedial yang saya sisipkan juga di tugasnya. Ya, jadi remedial ini adalah remedial yang dikerjakan oleh orang-orang yang kemarin pada saat tugas latihan Fusion Food itu mendapat nilai di bawah dari 80. Karena KKM Pastry Bakery untuk kelas 12 adalah 80. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan kita yang ketiga. Kita mulai akan membahas materi roti tawar. Kalau kalian ada waktu, silakan juga cari-cari materi mengenai roti tawar. Terima kasih.